Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani di channel Muhammad Abdul Ghani. Ya teman-teman. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan digitasi pada peta dengan ArcMap nih teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan dari video tutorial yang kedua ya teman-teman, yang kemarin itu. Di sini kita akan melakukan digitasi pada peta ya teman-teman. Namun peta yang akan kita lakukan digitasi ini harusnya peta yang diambil dari satelit ya teman-teman. Tapi untuk pemula ini ya teman-teman, kita akan menggunakan peta hasil georeferencing dari video tutorial yang kemarin ya teman-teman. Kalau kalian yang mengikuti video yang kedua, kalian akan tahu hasil dari georeferencing kita kemarin ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan digitasi ini, bagi kalian yang belum mengetahui apa itu digitasi, digitasi itu adalah suatu proses untuk mengidentifikasi suatu objek pada suatu peta teman-teman. Seperti kita akan melakukan identifikasi jalan untuk mengetahui objek seperti bangunan atau apalah teman-teman. Kemudian kita akan mengidentifikasi lahan, tutup lahan atau apa saja itu teman-teman yang kita lakukan pada digitasi ini. Untuk aturan digitasi ini teman-teman, ada dua hal yang perlu kita ketahui ini teman-teman. Yaitu yang pertama, kalau kita ingin melakukan mengidentifikasi pada suatu objek seperti bangunan atau jalanan nih teman-teman. Nah, kalau untuk jalanan kita akan melakukan garis yang dimana akan ada dua tipe. Ada yang namanya polyline yang seperti kemarin ya, sudah saya sebut pada video tutorial yang pertama teman-teman. Ada jalan yang dalam bentuk garis dan ada juga jalan yang berbentuk area nih teman-teman. Nah, untuk jalan yang berbentuk garis ini, jika jalannya itu memiliki ukuran kurang dari 0,5 yang dalam satuannya di sini milimeter ya teman-teman, dikali dengan skala peta nih teman-teman. Jadi misalkan peta yang kemarin kita download itu adalah 1:50.000, maka menghasilkan 25 meter nih teman-teman. Sedangkan untuk area ini teman-teman, kalau misalkan jalanan ini yang akan kita lakukan digitasi itu memiliki ukuran yang lebih besar atau sama dengan 0,5 kali skala peta nih teman-teman. Sekarang kalian sudah mengetahui apa itu digitasi dan bagaimana aturannya teman-teman, maka ada juga ketentuan-ketentuan yang perlu kalian perhatikan saat melakukan digitasi ini teman-teman. Nah, yang pertama ini kalian harus tahu aturan mengenai skala zoomnya nih teman-teman. Kalau misalkan peta yang kemarin kita dapatkan itu adalah 1:50k atau 50.000, maka untuk skala zoomnya kalian harus minimal 5 kali zoom hingga maksimal 10 kali zoom ya teman-teman. Jadi 50.000 itu kalau kalian zoom minimal 1:10.000 atau maksimal 1:5.000 teman-teman. Selain itu, ada juga hal yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan digitasi, yaitu vertex ini teman-teman. Kita akan melakukan vertex, yang dimana nanti vertex itu merupakan titik-titik yang akan kita lakukan pada proses pembentukan garis atau poligon ini teman-teman, atau area ini ya teman-teman. Untuk snapping ini akan menentukan pertemuan antar titik sehingga dapat menempel dengan baik ini ya teman-teman. Nah, untuk tutup lahan ini teman-teman, tutup lahan ini agar mempermudah proses pengerjaan kita ini teman-teman, maka sebelumnya kita harus melakukan pembentukan garis dulu teman-teman. Kemudian kita ubah dia ke dalam bentuk poligon. Karena kalau kita tidak melakukan seperti itu, maka akan mempersulit kita dalam melakukan digitasi ini teman-teman. Sudah cukup basa-basi mengenai teori itu teman-teman, maka kita langsung saja bagaimana melakukan digitasi pada peta dengan ArcMap. Skuidah. Buka ArcGIS. Pada saat kita akan melakukan digitasi, maka kita akan membuat suatu file yang dinamakan shapefile nih teman-teman. Ini kita akan gunakan untuk membuat objek untuk menandakan bahwa itu suatu benda, suatu jalan atau tutup lahan dan lain sebagainya teman-teman. Kita close saja ini, tidak apa-apa. Kemudian kita akan membuka hasil georeferencing kita kemarin ya teman-teman, yang ada pada video tutorial yang kedua itu teman-teman. Untuk melakukan itu seperti kemarin, kita melakukan add data dulu ya teman-teman. Kita arahkan kursor ke sini, kemudian kita klik. Oke, nah kemarin itu dalam bentuk ekstensi yang TIFF. Kita klik yang ini teman-teman, kemudian add. Nah, ini kemarin hasil digitasi kita ya teman-teman. Kita langsung bagaimana cara melakukan
penambahan save file ini teman-teman. Untuk membuat save file yang baru ini teman-teman, kita arahkan kursor kita ke katalog yang mana ini katalog, kemudian kita arahkan tempat penyimpanan yang akan kita gunakan untuk menyimpan save file ini teman-teman. Kita kemarin simpan di Bone, kemudian oke, kita klik saja ini teman-teman. Kemudian kalian klik kanan untuk membuat file baru. Kita klik new, kemudian save file. Untuk tutorial kali ini kita akan mengidentifikasi yang namanya sarana ibadah ya teman-teman. Jadi kita beri nama file sarana ibadah. Kita kasih kode PT. Oke, kemudian jangan lupa untuk melakukan pengaturan koordinat sistem teman-teman. Kita klik edit, kemudian klik geographic coordinate system, kemudian world, kemudian klik yang WJS 1984 ini teman-teman. Kemudian kita klik OK. Setelah itu klik OK lagi. Kita sudah membuat save file baru nih teman-teman. Kemudian kita akan melakukan digitasi untuk mengidentifikasi sarana ibadah yang ada pada digital ini teman-teman. Untuk melakukan itu, kalian cukup klik kanan daerah sini, kemudian aktifkan yang namanya editor teman-teman. Oke, ini sudah tampil. Kemudian kita arahkan saya ke sini, ke atasnya. Kita klik kanan yang ada di sini, kemudian klik edit features. Kemudian start editing. Itu gunanya untuk mengidentifikasi objek yang akan kita lakukan nih teman-teman. Kita klik ini, kita klik ini, kita klik yang ini. Kita lakukan zoom terlebih dahulu teman-teman. Saya mau mulai dari sini. Tadi kita perhatikan aturan skala zoom ya teman-teman. Untuk itu kita atur terlebih dahulu di sini. Kita minimal 10.000 atau maksimal 5.000 nih teman-teman. Jadi karena kita petanya ada 50.000, kita ambil yang minimal aja teman-teman. 10.000. Setelah itu kita cari yang namanya sarana ibadah ya teman-teman. Nah, kita dapat nih teman-teman. Ini sarana ibadah. Kemudian kita klik yang di sini poin. Kemudian kita klik di sini. Pastikan tepat berada di tengah ya teman-teman. Itu untuk akurasinya ya teman-teman. Untuk akurasi, oke, kita klik di sini, pastikan di tengah. Setelah itu kita cari lagi, ubah. Kita ikuti saja ini teman-teman jalannya. Biasanya berdasarkan jalan itu dapat lagi sarana ibadahnya ya teman-teman. Dapat lagi kita teman-teman. Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, begitu seterusnya teman-teman sampai kita temukan semua sarana ibadah yang ada teman-teman. Nah, kita dapat nih. Kemudian kita klik lagi yang poin, kemudian arahkan kursornya di sini. Cari lagi. Dapat lagi nih teman-teman. Kita klik lagi di sini dan klik di sini. Begitu seterusnya teman-teman sampai mendapatkan semua apa yang kita inginkan teman-teman. Oke, untuk sementara kita cukupkan untuk pembentukan sarana ibadahnya teman-teman. Jangan lupa setelah itu kita klik ini, kemudian kita save edit ya teman-teman. Save edit, kemudian kita stop edit teman-teman. Kita zoom to layar. Kita perhatikan ya teman-teman. Nah, ini ada banyak titik nih. Ini adalah hasil digitasi yang pertama kita teman-teman untuk sarana ibadah. Ada banyak titik di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk digitasi jalanan ya teman-teman. Kita lakukan lagi pendekatan di sini ya teman-teman. Sebelumnya, kalian bikin lagi save file baru ya teman-teman. Karena untuk melakukan digitasi ini, dia punya objeknya masing-masing teman-teman. Jadi satu file untuk satu jenis data. Jadi tidak boleh dua ya teman-teman. Jadi satu file save file untuk point, satu save file untuk polyline, satu save file untuk polygon. Kita klik yang katalog, kemudian kita klik kanan lagi daerah sini, kemudian kita klik new save file. Ya, kita beri nama dulu ya teman-teman. Di sini saya akan beri nama jalan dan pakai underscore ln, huruf besar ya saya teman-teman, huruf besar. Oke. Kemudian kita ubah di sini fitur tipenya menjadi polyline ya teman-teman. Maksudnya itu garis untuk menandakan bahwa itu adalah jalan ya teman-teman. Kita klik edit, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik ini, kemudian kita klik yang ini. Oke. Sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian seperti sebelumnya teman-teman, kita klik kanan, kemudian kita edit features, kemudian start editing. Maka akan muncul di sini teman-teman, jalan LN. Nah, kalian klik ini, kemudian kalian klik yang ini untuk lain, bukan yang di bawah ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan identifikasi yang mana jalan tadi ya teman-teman.
Oke, kita lihat ya teman-teman. Di sini ada jalan. Nah, ini yang garis. Kemudian kita akan melakukan pengukuran dulu ya teman-teman. Seperti yang tadi yang kita lihat pada aturannya bahwa jika melebihi 0,5 kali skala peta itu, maka dia akan dibuat sebagai area ya teman-teman. Namun, kalau dia kurang, maka dia akan diberikan dalam bentuk fitur garis teman-teman. Nah, untuk melakukan itu, kita lakukan zoom dulu ya teman-teman. Kita zoom di sini. Setelah itu kita akan melakukan measure. Klik di sini, kemudian kita klik yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik distance meters. Oke. Kemudian kita klik yang di sini nih. Kemudian arahkan ke sini. Nah, kita lihat dia 23, berarti dia masih kurang dari 0,5 dikali dengan 50.000 teman-teman. Nah, yang dimana hasil akhirnya itu 25 meter. Sedangkan di sini dia cuma 23 teman-teman. Berarti kita akan melakukan digitasi dengan fitur garis teman-teman. Oke, kita close saja ini. Kita klik yang di sini nih. Nah, kita mulai dari sini. Kita kembalikan lagi menjadi 10.000 ya teman-teman. Supaya konsisten. Kita lakukan vertex ya teman-teman. Vertexnya usahakan di tengah-tengah ini ya teman. Di antara dua garis ini. Usahakan jangan terlalu jauh ya teman-teman. Setidaknya maksimal 5 meter. Kalau dia banyak lengkungannya. Namun kalau dia cuma garis lurus saja, maka kita bisa melakukan vertex tanpa ada batas jarak teman-teman. Oke, kita klik di sini satu, pelan-pelan sini, sini, sini. Semakin rapat itu semakin bagus teman-teman. Itu akan menghasilkan digitasi yang mulus ditambah dengan akurasi yang mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau begini kita tidak apa-apa, tenang saja teman-teman. Kalian langsung arahkan saya ke sini, kemudian kita geser begini, kemudian kalian klik lagi nih. Kalian bisa lanjutkan lagi, lanjutkan sampai benar-benar selesai ya teman-teman. Nah, di sini ada pertigaan di depan. Nah, kita ke kanan aja teman-teman. Kita anggap ini sudah selesai aja ya teman-teman. Kemudian kalian klik 2 kali aja untuk menghentikan polyline ini. Itu sudah terbentuk nih teman-teman. Kita anggap itu sudah selesai. Kemudian kalian boleh klik editor, kemudian save edit, kemudian stop editing. Kalian boleh klik di sini, kemudian zoom to layer. Coba kita close ini. Nah, kalian lihat ada garis-garis ini. Itu adalah jalan yang akan kita tampilkan teman-teman. Ini sudah menunjukkan jalan. Kita sudah melakukan digitasi untuk titik, kemudian untuk line. Kemudian kita akan mencoba melakukan digitasi pada poligon, yang dimana kita coba pada tutup lahan ya teman-teman. Kita cari yang simple-simple aja ya teman-teman untuk tutup lahannya. Kita coba lihat di sini nih. Oke, ada bulu mampu nih teman-teman. Bulu yang paling terkenal ini teman-teman. Ini adalah tutupan lahan ya teman-teman. Kita lihat ini tutupan lahan. Kalian perlu melakukan lagi pembuatan save file yang baru ya teman-teman. Seperti sebelumnya. Nah, di sini kita akan bikin title tutup underscore lahan underscore ln dulu ya teman-teman. ln. Kemudian polyline. Jangan lupa edit koordinat sistemnya. Klik OK. Nah, kita udah bikin ini teman-teman, tutup lahan ln. Oke, kita klik ini tutup lahan, kemudian kita klik editor, kemudian kita start editing. Setelah itu, kita lihat ini ada tutup lahan ln ini teman-teman. Kita klik aja ini, kemudian kita klik yang ln ini teman-teman. Oke, di sini banyak lekukan-lekukannya ini teman-teman. Seperti sebelumnya, perhatikan vertexnya ya teman-teman. Nah, kita menggunakan dulu yang lain ya teman-teman. Ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita bikin dulu lainnya, kemudian kita ubah dari bentuk polygon. Oke. Nah, kita klik lagi ini seperti sebelumnya. Oh ya, teman-teman, perhatikan di sini skalanya ya. 10.000. 1 2 3. Kalian boleh lakukan digitasinya. Lanjutkan digitasi. Saya mulai di sini. Oke teman-teman, kita sudah berhasil nih teman-teman. Kita sudah bikin satu. Kita klik dulu ini save edit, kemudian klik stop editing. Nah, kita coba zoom to layer, kemudian kita klik yang ini. Nah, kita lihat nih ada gambar ini nih.
Saya sengaja kasih lebih di sini ya teman-teman. Ini gunanya kalau saat kita untuk mengubahnya ke dalam poligon, maka ini juga akan otomatis hilang teman-teman. Oke, kita coba melakukan pengubahan poligon. Kemudian kita klik ini. Kita klik yang Art Toolbox nih teman-teman. Buka Art Toolbox. Nah, ini ada Art Toolbox nih. Kita klik yang Data Management Tools. Data Management Tools. Kemudian kita cari features ya. Nah, kita klik fitur to polygon nih teman-teman. Kita ubah, kita klik ini nih. Kita klik yang ini, kemudian kita klik yang tutup lahan. Nah, kita ubah ini teman-teman. Kita kasihlah namanya tutup underscore lahan, tapi pakai AR ya teman-teman, area. Itu namanya polygon ya teman-teman. Kita klik save. Kemudian kita klik oke. Coba tutup ini. Nah, kita zoom di sini. Nah, kalau kita klik yang ini nih, tutup lahan, maka garis yang di situ, yang di sini akan hilang ini. Nah, ini. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup untuk tutorial kita pada hari ini teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jika kalian suka pada video ini, kalian klik like, kemudian subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Kemudian kalau kalian tidak suka dengan video ini, kalian juga harus subscribe aja ya teman-teman. Kemudian tonton aja ya teman-teman. Biar siapa tahu kalian mendapatkan ilmunya pada saat Anda menonton video saya ya teman-teman. Oke. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.